Sebenarnya di tahun 2021 ini masih ada nggak sih yang suka sama desain dari iPhone generasi lawas kayak gini? Secara kalau di Indonesia, harga secondnya tuh mirip-mirip sama dengan iPhone XR. Oke, untuk pertanyaan gue di atas, kalian bisa jawab di kolom komentar aja ya. Dan sekarang gue mau ngebahas soal iPhone SE 2020 ini. Sebenarnya untuk sekarang gua rasa yang beli HP ini tuh udah ada dua tipe kategori ya. Yang pertama adalah orang-orang yang udah kebilang cukup nyaman dengan desain iPhone ini. Secara desain HP ini tuh udah ada sejak iPhone 6 keluar dari tahun 2014 sampai iPhone 8 di tahun 2017. Jadi udah sekitar 3 tahunan atau 3 generasi iPhone yang desainnya tuh udah kebilang kurang lebih sama. Dan untuk kategori kedua adalah orang-orang yang baru coba produk Apple dan cari yang harganya paling murah dan paling kenceng untuk saat ini yang bisa dibeli resmi di Indonesia. Desain HP ini tuh menurut gue sampai sekarang masih kebilang gak pakai ribet, karena masih ada fingerprint khas iPhone yang dikombinasikan dengan Taptic Engine-nya. Lalu back covernya juga udah terbuat dari kaca yang sekarang tuh udah support wireless charging. Layar kecil 4,7 inch yang gampang banget dioperasikan di satu tangan. Frame-nya yang masih berbentuk rounded yang tentunya bikin nyaman kalau dipegang lama-lama. Hal-hal kayak gini tuh yang ngebuat user iPhone lawas tuh malas lagi buat beradaptasi dengan desain iPhone generasi-generasi sekarang. Kalau ngomongin spek layar, 4,7 inch, resolusi cuma 750 x 1334 pixel, layar cuma IPS, jelas kalah sama spek-spek HP mid-range Android yang harganya 2 jutaan yang udah pakai AMOLED. Tapi kalau kalian lihat secara langsung, kualitas layarnya cukup tajam loh, dan masih bisa gue bilang ini udah bagus banget. Keuntungan layar cuman segini tuh sebenarnya lumayan banyak, karena lo bisa operasiin HP ini tuh dengan satu tangan gampang banget. Dan yang pasti dengan layar kayak gini tuh nggak bikin hardware kerja terlalu berat. Untuk statement gue yang terakhir, bukan berarti spek HP ini nggak bisa ngangkat resolusi layar yang lebih tinggi ya, karena di dalam HP ini udah tertanam SoC yang masih kenceng banget, Apple A13 Bionic. SoC yang sama dengan iPhone 11 series. Meskipun RAM cuma 3GB, tapi HP ini bisa lancar banget main Genshin Impact dengan setting max di rata kanan. Malah kadang lebih lancar main di sini dibandingkan di Poco F3 gue yang udah pakai Snapdragon 870. Menurut gue ya ini karena optimisasi iOS dan resolusi layar yang kecil, makanya bisa jalan lancar. Tapi gue nggak nyaranin sih kalau kalian main game di HP ini, karena yang pertama selain layar kekecilan, sistem pendingin di HP ini tuh juga nggak kayak HP zaman sekarang. Jadi otomatis kalau misalkan lo main game-game sekelas Genshin Impact, itu pasti bakal panas banget sih HP ini. Ditambah lagi baterai HP ini kebilang kecil banget, cuman di 1821 mAh. Tapi iOS kan irit bang. Ya iyalah, kalau misalkan nggak dipakai main game ya lumayan irit. Apalagi kalau misalkan kalian diemin HP-nya dan cuman standby aja, itu irit banget. Sebenarnya baterai segini tuh masih cukup kalau misalkan kalian pakai cuma untuk buka-buka sosmed, balas email, chatting, itu masih bisa lah sehari kalian ngecas cuma sekali. Tapi kalau misalkan kalian udah ngelakuin kayak perekaman video atau main game, itu udah berasa banget borosnya. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu khawatir karena HP ini udah dukung fast charging di 18 watt dan malah bisa wireless charging juga. Selanjutnya gue mau ngebahas soal kamera. Nah ini yang bagian paling menariknya nih. Kalau kita compare hardware kamera di iPhone SE 2020 dengan iPhone XR, itu sama di 12 megapixel di f1.8. Tapi ngebedain adalah di iPhone SE 2020 ini image processingnya tuh ditenagai oleh A13 Bionic ya, yang mana itu jauh lebih powerful dibandingkan iPhone XR yang masih pakai A12 Bionic. Hasilnya adalah foto dan video dari iPhone SE ini seharusnya lebih baik ketimbang iPhone XR. Posisi iPhone SE 2020 ini gua rasa antara iPhone XR dan juga iPhone 11. Secara hardware kamera sama dengan iPhone XR, tapi image processingnya itu kayak iPhone 11. Untuk di bagian video, seperti biasa, hasil dari video iPhone SE 2020 ini menurut gua udah bagus banget. Ciri khas Apple lah, yang mana autofocus itu smooth banget. Untuk resolusi dari perekaman video mentok di 4K 60 fps untuk kamera belakangnya.
Oke, di sini untuk perekaman di 4K 30 fps kalian bisa lihat di sini, dynamic range-nya tuh terlihat dengan jelas banget sini, warna biru langitnya. Untuk hasil footage-nya juga cukup stabil dan ini bagus banget sih kalau dipakai untuk buat video. Gimana soal kamera selfie-nya? Untuk hasil foto selfie-nya menurut gua masih cukup bagus lah, biarpun cuma 7 megapiksel di f2.2, tapi masih cukup oke kok kalau misalkan kalian pakai untuk sosial media atau untuk post di Instagram dan lain-lain. Untuk perekaman video selfie-nya juga di sini cukup stabil dan bisa banget diandelin untuk dipakai vlog. Kalau di iPhone SE 2020 ini untuk resolusi kamera selfie-nya mentok di Full HD 30 fps. Ini ada perekaman kamera depan di Full HD 30 fps. Kalian bisa lihat di sini hasil footage-nya cukup stabil dan dynamic range-nya juga bagus banget. Lihat deh, langitnya warna birunya kelihatan dengan jelas dan oke banget. Di iPhone SE 2020 ini kita udah dikasih 2 stereo speaker yang menurut gua udah lumayan bagus. Tapi untuk sekarang kayaknya suara dari stereo speaker iPhone SE 2020 ini masih kalah sama handphone kelas mid-range kayak Xiaomi di harga 3 jutaan. Itu stereo speaker udah jauh lebih bagus dibandingkan iPhone ini. Lalu selanjutnya kita masih dikasih haptic feedback yang juara banget dari Apple, karena ini dari langsung Taptic engine-nya. Apalagi kalau misalnya kalian pencet-pencet tombol home-nya itu pasti bikin nagih sih, karena emang itu home nggak bisa dipencet sebenarnya kalau handphone mati, tapi kalau misalkan nyala itu kalau misalnya kalian klik itu kayak bener-bener kayak home button gitu, home button yang handphone yang Apple zaman dulu gitu. Feel-nya tuh beda gitu. Nggak lupa juga HP ini udah ada sertifikasi tahan air IP67, jadinya kalian bisa pakai di dalam air selama kurang lebih 30 menit di kedalaman 1 meter. Oke, sekarang gue mau ngebahas soal iOS. Sebelumnya gue mau flashback dulu ke iPhone SE generasi pertama. Jadi di iPhone SE generasi pertama itu rilis di tahun 2016 ngebawa iOS 9 dan sampai saat ini masih dapat update hingga iOS 15 yang akan rilis bentar lagi. Jadi udah dapat update iOS tuh udah sampai 6 kali. Gue jadi mikir bahwa sebenarnya semakin kesini tuh iOS bukan semakin rakus akan hardware yang kenceng ya, malah sebaliknya, yaitu lebih efisien. Gue sampai sekarang masih pakai iPhone SE generasi pertama dengan iOS 14 yang terbaru saat ini. Itu masih lancar-lancar aja dan digunain sehari-hari tuh masih nggak ada masalah gitu, nggak lemot atau yang gimana-gimana. Jadi kemungkinan besar di iOS 15 pun ya hasilnya juga mirip-mirip mungkin untuk dari segi performa sama iOS 14. Lalu gimana soal iPhone SE 2020 ini? Menurut gue udah jelas banget masih dapat upgrade iOS yang mungkin kurang lebih hingga iOS 19 di tahun 2025. Jadi umurnya tuh masih panjang banget, kalian gak perlu khawatir sama sekali kalau soal update iOS. Itu bisa 5-6 tahun ke depan. So kesimpulannya, apakah worth it kalian beli HP ini ketimbang iPhone XR? Menurut gue tergantung kalian mau pakai HP ini untuk keperluan apa. Kalau cuma untuk sosial media, lalu pengen HP yang enak di tangan dan compact, lalu pengen HP yang upgrade iOS yang masih panjang dan hasil kamera yang lebih bagus, gue sangat rekomendasiin iPhone SE 2020 ini. Karena ini adalah satu-satunya iPhone paling murah, paling kecil dan paling powerful yang bisa kalian beli baru secara resmi di Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian kebutuhannya untuk main game atau butuh baterai yang lebih besar dan layar yang lebih besar, terus desain yang lebih kekinian, gue rasa iPhone XR lebih worth it. Oke, segitu aja untuk review gue soal iPhone SE 2020 ini. Semoga bermanfaat atau ngebuat kalian tercerahkan kalau misalnya kalian mau beli iPhone ini di tahun 2021. Kalau kalian suka konten gue, kalian bisa langsung klik subscribe dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan juga kalau misalnya kalian ada yang mau tanya-tanya seputar gadget, kalian bisa langsung aja ke IG kita di Sumur Gadget. Sekali lagi gue ucapkan stay safe buat kalian semua. Gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.